Shalom. Ya. Baik, kita bersyukur hari ini kita boleh ada di tempat ini, saudara. Saya percaya bahwa adalah panggilan Tuhan sehingga kita bisa ada di tempat ini, saudara. Ini bukan karena rencana siapa-siapa, bukan juga rencana kita. Tetapi saya percaya ini masuk dalam agenda rancangan Tuhan yang besar bagi pribadi-pribadi kita boleh ada di tempat ini. Yang percaya katakan amin, saudara. Sebab itu saudara, mari karena Tuhan yang bawa saudara di tempat ini, mari sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kita hari ini kita akan belajar menyambung apa yang kita sudah dengarkan minggu kemarin, saudara. Ada beberapa bagian besar yang Tuhan mau kita alami pemulihan, saudara. Kalau yang kemarin kita belajar tentang pemulihan gambar diri atau pemulihan gambar Allah. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang pemulihan hati Bapa, saudara. Pemulihan hati Bapa ini banyak orang seminarkan, saudara. Menjadi seminar-seminar pemulihan karena kenapa, saudara? Ternyata banyak orang yang akhirnya tidak memiliki hubungan yang baik, yang benar dengan Bapa di surga karena banyak masalah-masalah yang terjadi baik secara pribadi terkhusus di dalam keluarga, saudara. Sehingga hari ini kita akan kembali melihat, saudara, dan belajar tentang hati Bapa itu, saudara. Karena saya percaya bahwa hati Bapa lah yang mengubah banyak orang-orang yang dulunya hidup mereka keras, kasar, saudara. Dan mungkin kalau kita lihat bahwa dalam penilaian manusia mereka berkata, ini kok manusia ini bisa seperti ini ya. Kadang-kadang kita berjumpa dengan orang-orang yang di luar ekspektasi kita dan kita juga geleng-geleng kepala. Saya bilang, saya baru ketemu orang model begini. Kadang-kadang kita bingung, kita berkata ini, aduh, saya baru ketemu orang macam begini, saudara. Tetapi ini bukan hanya orang-orang di luar sana, saudara. Ya kalau kita lihat orang-orang di luar sana yang notabene tidak bergereja, saudara, dan kita melihat hidup mereka dan kita berkata kita geleng kepala, saudara. Ya saya berpikir bahwa bukan itu pembenaran, tapi itu menjadi sesuatu yang akhirnya kadang-kadang kita kompromikan, saudara. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang setiap hari gereja, saudara, setiap hari pelayanan, dan waktu kita ketemu dengan orang-orang jenis begini, kita geleng kepala, saudara. Kok bisa ya? Orang yang setiap hari gereja model begini. Orang yang setiap kali yang pelayanan pun model begini, saudara. Sebab itu, saudara, karena yang geleng-geleng kepala begini kita belajar hari ini bersama-sama. Dan bukan artinya ketika kita selesai dengar firman ini kita mulai menjudge satu dengan yang lain. Firman ini bukan dirancang untuk menghakimi satu dengan yang lain, saudara. Tetapi saya percaya firman itu adalah baik untuk hidup kita, untuk mengoreksi kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, membimbing kita kepada kebenaran, dan membuat hidup kita menjadi hidup yang diselamatkan, dipulihkan, diubahkan. Amin, saudara. Amin. Oke. Saya berdoa Roh Kudus membuka segala sesuatu yang selama ini tertutup bagi kita, saudara. Dan karena itu tertutup, terhambat pertumbuhan iman kita, saudara. Karena ini tidak terbuka, pada akhirnya wah, kita melihat sudah lama kita ikut Tuhan tapi begini-begini terus, saudara. Jadi kita kembali melihat ke belakang, membongkar segala sesuatu yang kita tahu bahwa itu menjadi penghambat. Tetapi masalahnya kita tidak sadar, saudara. Saya berdoa Tuhan buat kita sadar bahwa inilah penghambat bagi saya selama ini, saudara. Saya juga ketika saya menyiapkan firman ini, saya berdoa lebih dulu, Tuhan koreksi saya, Tuhan. Kalau masih hal ini menjadi penghambat bagi saya,
Ingatkan saya Tuhan, karena ini ternyata sangat fatal sekali saudara. Kalau saudara tidak menyadari ini dan tidak membuat keputusan saudara. Jadi pemulihan atau pemulihan hati Bapa saudara. Belajar tentang pemulihan hati Bapa ini, saya mengajak saudara membuka bersama-sama dengan saya di dalam Injil Yohanes pasal 17. Sebetulnya ayat ini ada kesinambungan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Saudara bisa baca saja di rumah, tapi kita akan baca dari ayat 20 saja saudara. Yohanes 17 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-26. Yohanes 17 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-26. Mari sama-sama kita perhatikan ayat ini saudara. Kita membaca secara bersama-sama. Usahakan membaca, saudara bisa mendengar suara saudara sendiri saudara. Mari kita berdiri semua, kita akan membaca ayat-ayat ini. Yohanes pasal 17 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-26. 2, 3 mulai. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Silakan duduk kembali semua jemaat Tuhan. Ayat yang kita baru baca ini, saudara, yang akan menjadi pedoman kita belajar tentang pemulihan hati Bapa, ini adalah doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Tetapi di ayat 20 diketegaskan bukan hanya untuk murid-murid, tetapi orang-orang yang akan percaya oleh karena pemberitaan murid-murid, saudara. Saya akan dengan pelan berbicara, saudara, karena saya tahu ini agak gema dan ini bisa mengganggu, saudara. Tapi saudara bisa mengikuti, saudara, dengan baik. Walaupun tidak seperti Pentakosta banget. Kalau Pentakosta banget kan, sepertinya berapi-api, teriak-teriak, saudara. Saya suka juga teriak-teriak, saudara. Tapi kalau akhirnya tidak sampai ke telinga saudara karena terganggu dengan gema ini, ya itu juga tidak baik, saudara. Baik, mari saudara kita belajar melihat bersama-sama tentang panggilan pemulihan hati Bapa ini. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca, saudara, ternyata Yesus memperkenalkan diri Allah dengan sebutan yang sangat unik sekali. Sebutan yang tidak bisa dan tidak ada di agama-agama yang lain, saudara. Bagaimana Yesus
memperkenalkan Allah itu dengan sebutan yang namanya Bapa. Yesus memperkenalkan Allah dengan sebutan Bapa. Saya percaya bahwa ini adalah suatu pewahyuan yang sangat-sangat penuh terobosan, dan bahkan saya bisa katakan bahwa ya sangat-sangat radikal lah, saya katakan begitu. Karena apa? Tidak ada agama-agama yang lain yang memanggil Allah itu sebagai Bapa, saudara. Hanya orang-orang Kristen, hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus yang memanggil Allah itu sebagai Bapa. Agama-agama lain memposisikan hidup mereka dengan Allah yang mereka percayai sebagai Allah yang wow, saking sakralnya Allah itu, saudara. Saking dahsyatnya Allah yang mereka berkata mereka percayai itu, mereka tidak memiliki akhirnya hubungan yang baik dengan Allah itu, saudara. Satu sisi mereka sangat menghormati Allah mereka. Tapi sisi yang lain, saudara, mereka adalah orang-orang yang akhirnya gagal membangun hubungan dengan Allah itu. Sehingga saya percaya bahwa Allah yang kita percayai mengerti betul harus mewahyukan Allah itu sebagai apa, supaya manusia bisa mendekati Allah, memahami Allah, mengenal Allah, dan goalnya adalah memiliki hubungan yang intim, yang dekat dengan Allah itu. Jadi belajar tentang pemulihan hati Bapa dari bacaan yang kita sudah baca tadi. Pertama berbicara hal yang penting sekali, yaitu mengenal Allah sebagai Bapa, saudara. Mengenal Allah sebagai Bapa hanya ada dalam Kristus, saudara. Itu jelas ketika Yesus dalam ayat-ayat yang lain, saudara, kalau saudara lihat dalam Matius pasal 6 ayat 9. Itu ketika bicara tentang doa Bapa kami. Doanya dimulai dengan suatu ungkapan yang berbeda sekali dengan doa-doa orang-orang agama-agama lain. Mungkin orang-orang akan berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah yang besar. Tetapi Yesus memulai dengan kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Bapa kami yang ada di surga. Yesus menyebut Allah itu sebagai Bapanya. Jadi Yesus yang lebih dahulu memperkenalkan Allah itu sebagai Bapa. Memang ada dalam perjanjian lama, saudara, menyebut Allah sebagai Bapa, digambarkan sebagai Bapa. Tapi menyebut Allah sebagai Bapa itu, sebagai gelar bagi Allah itu, hanya Yesus yang memulai, saudara. Sehingga dalam Yesus saja orang-orang bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Makanya kita bersyukur sekali, saudara. Kita sebagai orang-orang yang percaya Yesus bisa memanggil Allah begitu dekat sekali. Karena apa? Dengan sebutan Bapa saja. Bukan lagi Allah yang maha tinggi atau Allah yang ada di tempat yang tidak terjangkau. Sampai kita juga sudah tidak terjangkau, saudara. Karena apa? Ada di jauh sekali, saudara. Sampai kita harus teriak-teriak untuk berdoa. Karena apa? Allah itu begitu jauh sekali, saudara. Tapi kita bersyukur dalam Yesus, Allah sebagai Bapa. Seharusnya kita tidak perlu teriak-teriak pun. Kita bisa mendekati Dia dengan cara yang lebih unik, saudara. Karena apa? Bicara tentang Allah sebagai Bapa, ini bicara tentang kedekatan, saudara. Hubungan yang dekat sekali. Ada banyak hubungan yang dekat yang kita mungkin bisa pakai. Tapi Allah memakai hubungan Bapa dan anak ini sebagai hubungan yang menggambarkan antara hubungan orang percaya dengan Allah pencipta alam semesta ini. Tetapi ini, saudara, mengenal Allah sebagai Bapa sebagai bagian yang pertama dalam pemulihan hati Bapa ini. Tidak akan ada pemulihan hati Bapa kalau kita tidak mengenal Dia sebagai Bapa lebih dahulu. Tetapi berita buruknya, saudara, apa berita buruknya? Gambaran sebagai Bapa ini sudah rusak. Rusak oleh apa, saudara? Rusak oleh gambaran Bapa-Bapa jasmani ini. Bapa-Bapa jasmani yang
hari ini ada di sekitar kita. Dan mungkin hari ini kita sebagai bapak jasmani itu, saudara. Saya sebagai bapak jasmani, anak-anak yang Tuhan percayakan bagi saya. Juga bisa diperluas dengan gambaran sebagai bapak rohani bagi anak-anak rohani. Jadi gambaran ini menjadi gambaran yang akhirnya rusak. Karena apa? Karena gambaran bapak yang rusak yang kita lihat setiap hari, saudara. Berapa umur saudara hari ini? Sebegitu lama juga engkau menyerap tentang karakter bapak yang sudah rusak itu, saudara. Saya bisa pastikan hari ini kita mengerti hari ini karena kita semua pernah punya bapak. Ada yang pernah tidak punya bapak di sini? Kalaupun bapak sudah meninggal, minimal kita pernah punya bapak. Betul tidak? Saya masih punya bapak, saudara. Saya masih ada bapak yang ada di Manado. Dari sebelah ibu, bapak tidak ada lagi. Tapi saya sekarang ini statusnya sebagai bapak, saudara. Waktu saya menyiapkan firman ini, waduh, saya langsung berkata, Tuhan, jangan sampai anak saya melihat bapak itu rusak. Gambaran bapak itu rusak karena lihat saya, saudara. Gambaran bapak yang kita lihat hari-hari ini, saudara, baik yang kita lihat terhadap bapak kita sendiri yang pernah hidup dan yang mungkin hari ini masih hidup, atau gambaran bapak yang lain yang kita lihat di sekitar kita, banyak merusak gambaran bapak di surga, saudara. Sehingga memang kondisi atau panggilan pemulihan hati bapak hari ini harus terus digaungkan setiap saat, saudara. Karena apa? Kita semua sudah dirusak bertahun-tahun tentang gambaran bapak ini. Sehingga muncul image-image tentang bapak yang buruk dengan melihat bapak yang ada di dunia ini yang buruk, saudara. Ini pengalaman saya, saudara. Dan saya tahu bahwa semua kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Saya mengenal bapak saya. Kalau bapak saya dengar firman ini, saya sudah pulih dengan bapak saya. Saya mengenal bapak saya dari dulu itu, untuk mendidik itu kasar baru mantap, saudara. Suara besar tambah dengan perlakuan kasar itu gambaran yang paling efektif itu. Sehingga waktu saya mengenal Tuhan, saudara, saya mengenal Bapa ini. Yang pertama saya buat, saudara, saya minta ampun dulu kepada Bapa saya dan saya rubah pandangan saya atau image saya tentang karakter Bapa yang ditunjukkan oleh Bapa saya. Berapa banyak dari kita yang juga punya filosofi ini, saudara. Dan kalau bukan menjadi filosofi, kita lihat setiap hari, saudara, bagaimana dia memperlakukan kita dengan kasar. Dia mendidik kita dengan kasar dan kita akhirnya berpikir bahwa, oh, berarti Bapa di surga juga kalau memperkenalkan dia sebagai Bapa itu seperti begini nih. Akhirnya gambaran Bapa di surga ini rusak. Karenanya saya mau berkata hari ini, siapapun yang ada di tempat ini, termasuk saya yang berdiri di sini, kita perlu mengalami pemulihan hati Bapa ini. Karena kita mengadopsi yang ini, saudara. Benar enggak? Kalau dulu yang kita lihat adalah perlakuan kasar, karena bapak kita juga tiru yang dulu. Dia bilang dulu juga saya dihajar dulu. Makian yang datang dulu baru saya bisa mungkin menurut pemahaman bapak kita atau moyang kita yang mungkin lebih kasar itu efektif untuk mendidik, saudara. Padahal pada kenyataannya, kalau kita lihat survei, saya sudah menyampaikan beberapa kali di sini. Saya kalau melayani di sekolah-sekolah, saudara, hampir semua ada dalam ruangan itu pasti punya yang namanya sakit hati dengan bapak, saudara. Saya tidak tahu juga kenapa, saudara. Tetapi saya mendapatkan satu rema sih. Saya melihat jarang sekali anak itu kepahitan dengan mama, saudara. Padahal mama ini paling banyak cerewet dan paling banyak sebat, betul tidak? Mama ini paling banyak loh. Tapi kalau bilang anak-anak itu kepahitan dengan mama itu jarang loh. Tapi kalau anak-anak kepahitan dengan bapak itu terlalu gampang sekali dan hampir semua mengalami, saudara. Saya termasuk orang di dalamnya.
saya ternyata menemukan rahasianya. Kenapa anak-anak tidak kepahitan dengan bapak, dengan mama? Walaupun mama hajar, pukul dan kata-kata agak terlalu banyak, saudara. Tapi mama ini gampang sekali merangkul, saudara. Tapi bapak-bapak ini sudah terlalu kasar mulutnya, kasar sikapnya. Mau rangkul pun itu, gengsinya luar biasa, saudara. Ternyata ini penyebabnya, saudara. Saya menemukan, oh ini ternyata rahasianya. Makanya hampir semua kalau bicara tentang hati bapak ini buat anak-anak. Anak-anak itu, waduh, semua nangis, saudara. Karena apa? Mereka tahu bahwa mereka diperlakukan dengan tidak semestinya, saudara. Belum lagi dengan anak-anak yang ditinggal oleh bapaknya, saudara. Mungkin orang tuanya bercerai, anak ditinggal, aduh tambah rusak lagi bapak, saudara. Karena dia berpikir, oh bapak itu, woi cepat kasih tinggal saya tuh. Woi lihat bapak di surga juga. No. Makanya kalau mau perkenalkan bapak kepada anak-anak yang kehilangan bapaknya masih kecil, aduh agak sulit, saudara. Karena dia tahu, bapak saya dulu masih kecil suka kasih tinggal saya. Berapa banyak anak-anak yang mengalami ini, saudara. Dan kita tahu bagaimana perkembangan mereka. Sulit sekali mereka untuk mengalami terobosan. Karena apa? Untuk pulih hubungan mereka dengan bapak ini agak sulit. Kenapa? Harus dibereskan dulu yang sumber ini, saudara. Banyak area-area yang dirusak oleh bapak duniawi ini tentang bapak ini. Banyak sekali. Area penghargaan, nggak ada. Tuntutan terlalu banyak, tapi penghargaan nggak ada sama sekali. Ternyata kita bapak-bapak, ibu-ibu, kita boleh berikan tuntutan yang banyak bagi anak-anak, tapi juga banyak memberikan penghargaan, pujian, saudara. Yang terjadi hari-hari ini, banyak tuntutan yang kita berikan, tapi pujian, penghargaan kita tidak pernah berikan. Ini juga tidak seimbang, saudara. Ini anak-anak kepahitan juga yang begini. Tuntut ini. Tapi ketika dia buat baik, pernah nggak kita berikan yang namanya apresiasi? Sehingga jangan salah kalau dia tidak dapat apresiasi dari dalam, dia cari apresiasi di luar sana, saudara. Tiba-tiba kamu sudah dengar, dia sudah tabrak orang, dia sudah pukul orang. Kenapa? Dia cari apresiasi di luar sana. Kenapa? Orang sana banyak apresiasi, lu hebat. Saya mau bongkar banyak sekali area-area tentang bapak ini dirusak oleh bapak dunia. Dan saya dan saudara adalah korban-korban perusakan gambar Allah atau hati bapak itu, saudara. Tapi saya berdoa ketika kita dengar firman ini dalam waktu yang singkat ini, Roh Kudus bekerja mengubahkan, memulihkan kita semua. Mungkin ada yang berkata ini, aduh, seperti apa lagi ini? Tapi ini gambaran yang dasar sekali, saudara. Orang-orang baik petobat baru maupun orang-orang yang sudah melayani perlu memikirkan ini, saudara. Karena apa? Sering kita mengambil gambaran-gambaran Bapa dunia itu kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Area kepercayaan misalnya, Bapa yang tidak percaya dengan kita, saudara, apa yang kita buat sama sekali tidak percaya. Dia udah tahu bahwa yang kita buat ini pasti salah semua, saudara. Dan ini ternyata merusak pandangan kita terhadap Bapa di surga juga, saudara. Akhirnya kita juga tidak percaya kepada dia, saudara. Kita juga jadi tidak percaya, tidak apalagi mempercayakan hidup kita, saudara. Padahal itu esensi hidup kekristenan adalah mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Kalau kamu sudah tidak percaya sama Tuhan, bagaimana kamu bisa percaya dan bisa mempercayakan hidupmu? Berarti titik awal hidupmu di dalam Tuhan tidak terselenggara, saudara. Nggak pernah terjadi. Jadi lama-lama gereja terus. Tetapi engkau tidak pernah mempercayakan hidupmu kepada Tuhan karena itu kamu tidak percaya dengan Bapa, saudara. Karena kamu sudah lebih dahulu nggak dipercaya, saudara. Ada banyak lagi area-area yang lain, saudara. Tapi itu area-area yang sering kita alami dan hari-hari ini
akhirnya kita memiliki gambaran yang buruk tentang hati Allah atau hati Bapa. Kadang-kadang kita membenarkan kekasaran kita hari-hari ini. Padahal kita adopsi dari Bapa di dunia, bukan Bapa di surga. Bapa di surga bukan begitu. Kita menerapkan satu disiplin tanpa kasih, saudara. Bapa di surga disiplin seimbang dengan kasih, saudara. Tegas dengan kasih itu seimbang. Kita disiplin tetapi kasih kurang. Atau kebalik, saudara. Kasihnya banyak, disiplin kurang, itu juga hancur, saudara. Gambaran tentang Bapa juga rusak, saudara. Jadi mengenal Allah sebagai Bapa itu digambarkan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 17 tadi. Yesus berusaha memperkenalkan baik kepada murid-murid maupun kepada orang-orang yang percaya kepada pemberitaan murid-murid sampai kepada kita yang mendengarkan firman hari ini. Ingat, mengenal Allah, mengenal Dia sebagai Bapa. Kalau Hosea bilang, umatku binasa kalau tidak mengenal Allah. Tapi umatku binasa juga kalau tidak mengenal Allah sebagai Bapa, saudara. Kalau hanya mengenal Allah dan tidak mengenal Allah sebagai Bapa, binasa juga kita, saudara. Rusak juga, hancur juga, saudara. Jadi kita bersyukur kita bukan hanya adalah orang-orang yang dipanggil hari ini untuk mengenal Allah, tapi dipanggil untuk mengenal Allah sebagai Bapa. Yang mengerti katakan amin, saudara. Mengenal Allah sebagai Bapa yang benar. Bukan Bapa yang ditunjukkan oleh Bapa-Bapa dunia. Bapa yang digambarkan jelas sekali oleh Yesus. Bapa yang menginginkan hal-hal yang baik terjadi. Bapa yang inginkan kesatuan hubungan itu terjadi. Dan Bapa yang inginkan ketika hubungan itu terjadi, lewat hubungan ini kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu Bapa di surga, saudara. Seluruh hubungan yang Dia bangun dengan kita ini memiliki tujuan yang baik sekali, saudara. Semua perlakuan yang Bapa buat kita, itu semua mengandung suatu dampak yang luas. Bahkan bukan hanya sampai dalam dunia ini, tapi sampai kekekalan, saudara. Jadi panggilan pemulihan hati Bapa dari ayat yang kita baca tadi. Pertama, mengenal Allah sebagai Bapa. Yang kedua, saudara, kita bersatu dengan Bapa seperti halnya kesatuan yang terbangun antara Yesus dengan Bapa. Ini dimulai dari kita alami kasih Bapa dulu, saudara. Alami pengalaman kasih Bapa secara pribadi. Yesus menginginkan semua murid-murid dan bahkan orang-orang yang terinjili oleh murid-murid untuk mereka bersatu, memiliki hubungan dengan Bapa dengan cara atau dimulai dari alami dulu Bapa, alami dulu kasihnya, saudara. Dan saya percaya kita mengalami kasih Bapa yang paling besar saat Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati menebus dosa kita, saudara. Inilah kasih yang terbesar, saudara. Inilah hal yang terbesar yang Bapa buat bagi kita. Sehingga kalau menilai tentang kasih Bapa hari ini, jangan nilai dari kesehatanmu, saudara. Kalau nilai kasih Bapa, jangan nilai dari seluruh mungkin apa yang engkau dapatkan hari ini. Jangan nilai dari keadaan keluargamu, jangan nilai dari ekonomimu. Kenapa Tuhan berkata kita harus terus mengucap syukur? Karena apa? Kita terus harus memuji, menyembah Tuhan. Karena kita tetap punya alasan dalam setiap keadaan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap punya alasan dalam segala keadaan apapun untuk tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Dia. Karena apa? Bayangkan untuk hidup kita pun Dia sudah tebus, Dia sudah ampuni, Dia sudah terima kita. Dan bahkan Dia sudah rencanakan satu rancangan yang sempurna bagi kita. Saya berkata bahwa kalau kita sudah tuntas dalam mengerti tentang kasih Tuhan jenis ini, saudara. Tidak ada di mana kita mau bicara, kita stop dulu, aduh kita bermundur dulu, kita rehat dulu lah. Tidak ada, saudara. Melihat keadaan-keadaan pun yang lain kita tidak akan curiga dengan Tuhan. Karena Tuhan pernah berkata, masa toh nyawa sendiri saya berikan buat kamu, masa untuk hal-hal yang itu saya tidak berikan bagi kamu. Katakan amin, saudara.
Dengan cara ini kita tidak akan pernah curiga dengan Tuhan. Apapun yang kita alami. Kapan kita mengalami kasih Tuhan? Saat kita percaya bahwa Yesus mati menggantikan saya. Itu dasarnya, saudara. Tetapi Tuhan tidak berhenti sampai di sana. Dia mau kita alami kasih-Nya setiap hari. Dia mau kita alami rahmat-Nya setiap hari ketika Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar setianya Tuhan. Amin, saudara. Tuhan sediakan setiap hari rahmat-Nya, kasih setia-Nya. Itu yang baru kita lihat bahwa hal-hal yang lain yang mungkin kita berkata bahwa kalau Tuhan mengasihi, pasti saya harus sehat. Itu tambahan-tambahannya, saudara. Tetapi dasarnya adalah ketika Dia menebus kita. Alami kasih-Nya dan setelah itu miliki hubungan. Makin hari, pertama mungkin biasa dulu. Berproses bagaimana kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Seperti halnya waktu kita menyembah Tuhan di tempat ini. Mungkin waktu ada yang beberapa di tempat ini waktu datang langsung menyembah. Langsung terkoneksi, saudara. Tapi mungkin beberapa saudara yang datang mungkin, ini apa ini? Tidak apa-apa, saudara. Saya juga seperti itu dulu, saudara. Waktu lihat orang menyembah sepertinya kok, mereka ngalami apa ya? Kok saya juga kepingin, tapi kok saya tidak bisa mengalami seperti yang dia alami tuh. Ternyata saya menemukan bahwa ternyata ini pembiasaan setiap hari. Kalau engkau memang setiap dalam satu minggu lewat ini tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan, waktu orang ajak menyembah di tempat ini pasti engkau nggak bisa fokus, sudah. Bayangkan selama ini kamu menyembah hal yang lain, fokus dengan yang lain. Tiba-tiba dalam sekejap, dalam beberapa menit, engkau karena terlambat datang, langsung disuruh fokus menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa yang di sini terlalu banyak isinya. Saya bilang kalau ibu-ibu kompor itu sudah mati atau belum? Wih, tadi itu belum sudah kasih mati kak ini. Aduh, ibu-ibu terlalu banyak yang di kepala ini. Jadi kalau WL bilang mari menyembah Tuhan. Mau menyembah bagaimana? Aduh, ini siapa yang saya mau suruh ini? Bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak atau anak-anak muda. Terlalu banyak isi otak kita ini, saudara. Jadi suruh fokus menyembah. Hanya jamahan Tuhan saja yang bisa membuat engkau langsung fokus, saudara. Tetapi saya percaya penyembahan itu adalah natural, saudara. Setiap hari kalau engkau membangun hubungan dengan Tuhan, disuruh menyembah dalam sekejap begini, kita bisa langsung connect, saudara. Yang setuju katakan amin, saudara. Tapi berita baiknya Tuhan mau pulihkan kita dalam hal yang begini. Waktu doa bisa langsung connect, menyembah Tuhan bisa langsung connect. Baca Alkitab bisa langsung konsentrasi. Bayangkan baca Alkitab, engkau lihat di nota belum selesai. Mau baca nota kah? Atau mau baca firman? Tapi kalau engkau sudah terbiasa connect dengan Tuhan, nota bisa fokus, saudara. Bukan juga nota penyembahan, itu bisa salah nanti. Sementara nota nanti bisa nombok itu. Bisa fokus, saudara. Tapi waktu juga penyembahan tidak ingat nota, saudara. Dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa Tuhan rancang hidup kita. Kenapa Dia berkata Dia memperkenalkan diri sebagai Bapa? Supaya kita punya kedekatan hubungan dengan Dia. Tapi masalahnya karena dirusak hubungan dalam keluarga tentang Bapa ini, akhirnya kita sulit mencapai yang kedua ini, saudara. Padahal yang kedua ini yang penting, saudara. Saya katakan tadi, Bapa menginginkan keintiman ini. Keintiman yang lebih lebih intim. Tetapi untuk mencapai ini kita harus singkirkan paradigma tentang Bapa yang salah dulu, saudara. Misalkan berkaitan dengan kalau kita datang hari ini, Bapak terima saya atau tidak ini. Tapi jelas Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah membuang kita, saudara. Siapapun yang datang kepadanya hari ini, dalam keadaan apapun kamu. Bapak seperti gambaran dalam anak terhilang, Dia berkata. Saya bisa kalau difilmkan ini luar biasa.
Orang berkata bahwa Bapak itu bukan hanya melihat begini, menanti. Dan ketika lihat, oh anakku datang. Bukan. Ada satu film yang dibuat, saudara. Dan akhirnya dibikin juga dalam lukisan. Ternyata lukisan itu digambarkan. Kita lihat apa istimewanya lukisan ini. Ternyata sepatunya ini atau sendalnya ini beda sebelah-sebelah, saudara. Karena saking girangnya ambil sendal sudah tidak sama, langsung lari, saudara. Saking girangnya mau berjumpa dengan anak ini, saudara. Itu gambaran Bapa di surga, saudara. Sampai tidak pikir yang lain lagi, asalkan engkau kembali, Bapa menyambut kamu. Berita baik bagi kita semua, siapapun yang datang hari ini. Hanya engkau yang punya pemikiran bahwa Bapa tidak menerima kamu. Atau hanya pikiranmu yang berkata bahwa karena sudah rusak tentang karakter Bapa, tentang Bapa yang mendengar doa, saudara. Yang punya waktu, karena Bapa-Bapa di dunia sudah tidak punya waktu dengan anak-anak, saudara. Sehingga Bapa juga di surga sepertinya kayaknya dia dengan saya ini buang waktu juga ini. Ingat, yang kedua ini, pemulihan hati Bapa itu yang Tuhan maksud kita bersatu dengan Bapa. Dimulai dari alami kasihnya, dan alami kasihnya setiap hari, dan kita memiliki hubungan yang makin hari makin intim dengan Bapa. Sehingga saya mau nyatakan hari ini, semua kita dipanggil dengan panggilan yang spesial untuk memiliki keintiman dengan Bapa di surga. Amin. Tidak ada yang dikatakan di sini orang spesial untuk memiliki hubungan yang intim dengan Bapa. Semua kita orang spesial untuk memiliki hubungan yang intim dengan Bapa. Bilang sama-sama dengan saya adalah orang spesial yang dipilih Tuhan untuk memiliki keintiman dengan Bapa. Ini hak istimewa kita, saudara. Tapi berapa banyak yang bisa menggunakan ini dengan maksimal, saudara? Sampai-sampai ada orang yang iri. Wih, saya suka dengan WL ini, atau dengan pemimpin pujian, atau dengan pengkhotbah ini. Saya suka keintimannya dengan Tuhan. Gak apa-apa lah, itu jadi inspirasi. Tapi Tuhan berkata, jangan hanya suka. Tuhan juga sudah rancang kamu untuk memiliki hubungan yang sama dengan Tuhan. Tapi hari ini mau gak kamu punya hubungan yang intim dengan Tuhan hari ini? Mau gak engkau menjalani panggilan ini? Inilah pemulihan hati Bapa yang Tuhan mau, saudara. Dan bagian yang terakhir disebutkan adalah kita memiliki hati Bapa, menjadi alat Bapa. Ada banyak orang-orang yang di dalam Alkitab yang akhirnya Tuhan pakai hidup mereka. Karena mereka mengalami pemulihan hati Bapa, Tuhan pakai mereka menjadi Bapa. Perpanjangan hati Bapa bagi banyak orang. Saya pernah menjelaskan ini tentang Ayub, saudara. Awal-awal Ayub belum bisa menjadi perpanjangan hati Bapa yang maksimal, saudara. Tapi saat dia mengalami banyak masalah dalam hidupnya, ending dari cerita tentang Ayub, apa yang selama ini dia tidak bisa buat, saudara. Saya pernah sampaikan waktu Ayub, satu terobosan iman, satu terobosan kasih, terobosan kapasitas hati yang besar Ayub. Ketika Ayub bisa berdoa buat teman-temannya yang membuli dia, saudara. Saudara bisa berdoa terhadap orang-orang yang membuli saudara? Tahap awal mungkin bisa mengampuni dulu, saudara. Tapi mendoakan itu susah, saudara. Tapi Tuhan bilang, ayo berdoa buat mereka. Makanya terobosan terbesar pengampunan kita dimulai dari kapasitas hati yang bisa mengampuni. Tapi bukan hanya mengampuni, mendoakan yang terbaik untuk orang itu, saudara. Saya bisa katakan engkau sudah dipulihkan dari hati yang sakit hari ini. Kalau hari ini engkau sudah bisa bukan hanya mengampuni tapi mendoakan yang terbaik. Katakan amin. Saya sih ampuni. Tapi doanya begini, Tuhan jadi sesuai dengan apa yang kau kehendaki buat orang ini. Doanya begitu tuh. Tuhan yang tahu yang terbaik buat orang ini. Ini doa ini belum benar, saudara. Kamu yang harus berkatakan Tuhan yang terbaik. Hidupnya mengalami banyak hal kebaikan. Nah itu. Tapi bilang, Tuhan engkau yang tahu yang terbaik buat orang ini.
bisa saja masih terselip. Kalau yang celaka yang terbaik, kasih celakanya. Masih ada terselip yang begitu-begitu, saudara. Katakan amin, saudara. Oh, Ayub waktu diketemukan dengan 3 orang ini, aduh saya bisa gambarkan itu. Ayub bilang nih, dia baru lihat nih 3 orang ini, langsung loyo Ayub. Tapi Tuhan bilang bukan loyo Ayub, Ayub doain, doakan. Ayub pasti sudah mau pakai gambaran Bapak dunia dia kan punya Bapak juga tuh. Saya pakai gambaran Bapak, saya caci maki dulu sebelum saya doakan. Itu gambaran dunia tuh. Gambaran Bapak di dunia begitu. Hantam dia. Kalau tidak hantam dengan kata-kata, hantam dengan firman Tuhan. Harus saya doakan, tapi tidak begitu, saudara. Kita punya contoh-contoh yang lain. Yunus. Saya lihat bawa perut ikan baru buat dia sadar, saudara. Kadang-kadang kita ini, harus bawa amis dulu, baru kita tobat, saudara. Harus hancur-hancuran, harus. Banyak hal baru kita sadar, saudara. Karena ternyata Tuhan yang bisa menyelidiki hati ini hanya Tuhan, saudara. Kalau lagi lancar-lancar semua, tidak ada penyelidikan hati Tuhan, selidiki hatiku, nggak ada, saudara. Kalaupun berdoa pasti agak klise banget, Tuhan selidiki hatiku. Atau kalau nyanyi, selidiki aku, lihat hatiku. Ini cuma lagu, saudara. Tapi kalau orang sudah mengalami goncangan, coba menyanyi, selidiki aku, pasti nangis, saudara. Karena apa? Di saat goncangan Tuhan menyelidiki banyak sekali, saudara. Saudara, saya percaya banyak mengalami ini. Waktu Yunus masuk perut ikan, baru dia sadar, panggilan Tuhan ternyata buat orang Niniwe juga, saudara. Dia pikir bahwa waktu dia di perut ikan, Tuhan kasih keluar dia, dia pikir ada di mana ini? Yang dia tempat dia lari di mana itu? Dia pikir ada di tempat dia lari atau yang awal sajalah. Ternyata Tuhan bawa di Niniwe lagi itu. Banyak pembelajaran yang Tuhan berikan buat Yunus. Salah satunya adalah, lihat, ikan aja tahu visi Tuhan. Ikan aja tahu visi Tuhan itu harus digenapi loh. Masa kamu tidak tahu visi Tuhan? Saya tahu bahwa Yunus dapat pembelajaran yang hebat sekali di situ, saudara. Tapi saya tahu pembelajaran yang paling hebat, Tuhan memulihkan hatinya. Tapi apakah berhenti sampai situ Tuhan memulihkan hatinya? Tidak selesai, saudara. Waktu sudah terjadi pertobatan atas Niniwe, dia masih juga rasa marah, saudara. Tahun pemulihan ini Tuhan akan proses kita supaya kita efektif memenangkan jiwa bagi Tuhan. Katakan amin. Kita sebawa dia kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang kita mungkin dibuat kecewa sama dia dan sudahlah, biarin sah. Terjadi apalah. Tidak bisa, saudara. Saya percaya Tuhan akan tuntaskan kapasitas hati kita supaya kapasitas hati kita bukannya dipulihkan sama Tuhan tapi memulihkan hidup orang lain. Katakan amin. Banyak contoh-contoh Barnabas. Barnabas. Banyak orang tolak Paulus. Ini kita mau gabung dengan kita. Misi dengan dia. Nanti dia gorok kita waktu tidur, dia selesaikan kita ini. Kita misi apa ini? Tapi Barnabas bilang, gak usah kamu, sayang terima dia. Ternyata kapasitas untuk bisa menerima orang, untuk bebas hati kita, pulih hati kita ini. Ini Tuhan harus pakai banyak hal, saudara. Membongkar semua yang masih tidak berkenan kepada Tuhan supaya apa? Betul-betul hati kita tulus, saudara. Kita punya hati Bapa untuk bisa memulihkan hidup orang lain, saudara. Paulus dipulihkan oleh hati Bapa Barnabas. Dan karena itu kita lihat pada akhirnya Paulus juga menjadi hati Bapa buat orang-orang lain. Saya percaya bahwa Tuhan bukannya akan memulihkan hati Bapa di antara kita, tapi lewat kita Tuhan akan memulihkan banyak orang lain. Katakan amin, saudara. Saya melihat bahwa dampak-dampak pada pemulihan hati Bapa ini secara negatif, positif, ada banyak hal, saudara. Secara positif, dampak pemulihan hati Bapa ini
akan membuat kita, saya berkata tadi, percaya kepada Tuhan. Lebih lagi yang dibuktikan dengan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Orang yang sudah alami pemulihan hati Bapa, dia gampang percaya kepada Tuhan. Tapi kalau belum alami pemulihan hati Bapa, dia sulit percaya. Sudah jelas-jelas Alkitab kasih tahu bahwa kamu buat seperti Musa. Dia taat sama Tuhan. Seberangi Sungai Yordan, seberangi Laut Merah, itu jadi mujizat. Contoh-contoh terlalu banyak. Tapi coba disuruh kita, saudara. Kita punya logika langsung main banyak, saudara. Karena apa? Susah kita percaya. Karena apa? Gambaran Bapa sekali rusak. Karena kita mengalami ketidakpercayaan ini. Bapa tidak percaya sama kita tidak percaya sama Bapa. Kehilangan kepercayaan. Dan ini susah sekali kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah susah percaya kepada Tuhan, padahal ini langkah untuk kita bisa taat kepada Tuhan. Wah, ini nggak akan melangkah sampai sana, saudara. Percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Langkah awal kita mengikuti Yesus, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Pak, apakah ada orang yang sudah lama ikut Tuhan belum mempercayakan hidup kepada Tuhan? Mungkin ada, saudara. Dan saya bisa berkata masih banyak yang seperti itu, saudara. Ataupun kalau diserahkan setengah yang diserahkan, saudara. Kaki setengah saja. Coba-coba dulu ini. Kalau berhasil, kalau sudah lihat tanda-tanda berhasil, celupin semua. Tapi kalau masih ragu-ragu, SP-nya dulu. Ada nggak yang langsung nggak tahu apa yang akan terjadi, langsung Tuhan taat sah? Langsung serahkan diri sama Tuhan? Jarang, saudara. Dan saya tahu penyebabnya karena kita belum mengalami pemulihan gambar dari hati Bapa ini, saudara. Orang yang sudah pulih hati Bapanya, saya percaya dia akan gampang percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Yang berikut dampaknya apa lagi, saudara? Orang ini akan memiliki keintiman dengan Bapa. Akan bisa mengalami peningkatan, saudara. Saya katakan tadi, gampang konsentrasi berdoa, saudara. Wah, saya mengimani firman Tuhan yang berkata ini, barang siapa beriman, dia harus percaya Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang mencari dia. Amin buat firman Tuhan ini. Amin. Percaya, amin. Tapi untuk percaya bahwa Allah itu ada, kamu pikir bukan kita langsung pikir, saya percaya Allah ada. Saya yakin Allah ada. Bukan. Nggak bisa, saudara. Awal-awal mungkin seperti itu. Tapi kita harus merasa sendiri bahwa memang Allah itu ada. Tanpa engkau memperkatakan Allah itu ada. Saya yakin Allah itu ada. Allah itu memang ada. Tapi hanya orang-orang yang membangun hubungan dengan Bapa ini. Yang karena tidak ada hambatan lagi, dia gampang membangun hubungan dengan Bapa. Gampang berdoa, gampang memuji Tuhan. Gampang untuk baca Alkitab. Bukan baca Alkitab untuk cepat tidur. Ini pasti akan yakin betul Allah itu hidup. Makanya kalau sudah menerima percaya Allah itu ada. Oh, goncangan apapun Allah ada kok. Katakan amin. Masalah seberat apa? Konfirmasi yang berkata Allah ada. Tapi kamu masalah berat datang. Sinyal yang datang, Allah mungkin ada, mungkin tidak ada. Ini repot ini. Tuhan tidak mau yang begitu. Tuhan mau engkau mempercayai Allah ada dalam setiap situasi apapun. Allah ada dalam setiap keadaan apapun. Katakan amin. Makanya berlatih dari sekarang ketika dengarkan firman ini, saudara. Latih mempercayai Allah itu ada. Latih bangun hubungan dengan Allah. Supaya engkau bukan percaya saja, tapi berasa Tuhan itu ada, saudara. Dampak positif apa yang lain? Kita mengalami kekuatan menghadapi masalah. Apapun selama ada dalam dunia ini. Oh, kita intim dengan Bapa. Oh, Bapa di dunia aja kita bela-bela, kita mati-matian. Walaupun dia bikin sakit hati kita banyak. Oh, apalagi Bapa kita di surga. Nah, mungkin dia tidak bela kita, saudara. Tapi kalau tidak punya, kalau ada ngalami krisis hati Bapa, saudara. Oh, agak susah ini. Pasti curiga dengan Tuhan. Tuhan ini bikin apa lagi buat beta lagi. Penting gak?
pemulihan hati Bapa. Amin. Oh, kita ini akan hadapi apa ke depan ini, saya tidak tahu saudara. Siapa yang bisa prediksi setelah pemilu ini? Misalkan salah satu paslon jadi, terus mau jadi apa setelah ini? Nggak ada yang bisa prediksi saudara. Hanya Tuhan yang tahu saudara. Tapi kalau orang-orang yang punya Bapa dalam hidupnya, nggak usah takut saudara. Bapak yang jahat aja langsung berpikir untuk yang kebaikan bagi anaknya saudara. Apatah kita punya Bapa yang sempurna saudara. Dia tahu meloloskan kita dari semua masalah. Dia tahu memberikan kekuatan bagi kita. Dia tahu mendampingi kita. Dia tahu menghibur hati kita saudara. Oh, luar biasa saudara. Dampak apa lagi saudara? Kita bisa alami yang namanya dampak yang positif. Saya berkata tadi, hidup yang penuh berkat, diberkati, menjadi bapa, dan bahkan membapai orang-orang yang lain, saudara. Hidup kita berdampak situ, saudara. Bukan kita bapai, orang itu kepahitan semua, saudara. Kita bapai, orang-orang itu mundur semua. Kita bapai, orang-orang itu, wah hancur-hancuran semua, saudara. Tapi saya percaya hari-hari ini, saat Tuhan memulihkan hati kita, hati Bapa dipulihkan. Kita akan jadi hati Bapa untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Bapa-bapa yang ada menjadi Bapa yang benar bagi anak-anaknya. Dan secara rohani kita dipercayakan orang-orang yang kita harus bina secara rohani. Kita akan jadi Bapa bagi mereka. Secara negatif, saya bisa katakan negatif, terhambat pertumbuhan rohani kita. Makanya saya berkata, sudah lama bergereja tapi nggak alami pertumbuhan-pertumbuhan. Kenapa? Ternyata, karena yang tadi saya katakan tadi, karena gambar diri Allah Bapa ini rusak, nggak bisa fokus doa, nggak bisa fokus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, nggak bisa fokus untuk mengasihi Dia, tidak dapat melayani Dia dengan maksimal. Selalu saja tersandung, saudara. Hidup melawan kehendak Tuhan. Ini banyak yang alami, saudara. Orang-orang yang mengalami gambar diri atau yang krisis hati Bapa, saudara. Mereka akan menjadi orang-orang yang cepat sekali buat salah, saudara. Gampang sekali buat dosa, saudara. Dan ketika buat dosa, langsung menjauh dari Tuhan. Karena udah tahu bahwa kalau begini Bapak tidak suka, berarti saya udahlah. Bapak tidak terima saya juga, saya jauh-jauh sudah. Akhirnya menjauh dari persekutuan, saudara. Tambah rusak, saudara. Padahal Tuhan berkata, kalau kamu salah justru kamu datang sama Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara lagi lemah, justru harus datang sama Tuhan. Kalau saudara lagi terpuruk, justru datang sama Tuhan. Siapa yang kita bisa andalkan, saudara? Dan Bapak yang benar, Bapak yang terus mencari kita, yang terus mau untuk kita maju, mau kita bangkit, saudara. Dan yang berikut, bagaimana kita bisa melawan kehendak Tuhan? Kita nggak tahan uji, saudara. Secara negatif, kalau tidak alami pemulihan hati Bapak ini nggak akan tahan uji, saudara. Selalu saja curiga dengan Tuhan. Ini apa lagi Tuhan? Apalagi sudah hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah lama melayani, kenapa begini-begini terus? Masalah nggak selesai-selesai Tuhan. Gampang menyalahkan Tuhan, gampang menyalahkan orang lain. Gampang mempersalahkan keadaan. Dampak-dampak ini saudara sudah cukup saya pikir untuk memotivasi kita semua untuk jangan lama-lama saudara, harus alami pemulihan hati Bapa. Yang setuju katakan amin. Dalam beberapa menit saudara, bagaimana kita bisa
alami pemulihan hati Bapa. Jelas dalam ayat yang kita baca tadi, Yohanes pasal yang ke-17 tadi. Yesus memposisikan dia sebagai utusan yang menyatakan Allah, yang menyatakan Bapa itu. Jadi mengalami pemulihan hati Bapa ini nggak bisa dengan cara sendiri, harus lewat Yesus, yaitu percaya dan ikut Yesus, saudara. Nggak percaya dan ikut Yesus nggak bisa, saudara. Karena jelas kalau saudara lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, saudara. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal siapa?" Mengenal siapa? Kalau kamu mengenal aku, kata Yesus, kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kabarnya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat siapa? Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ayat-ayat selanjutnya menyatakan bahwa Yesus berkata bahwa kalau kamu lihat saya, kamu lihat Bapa. Berarti mengenal Bapa harus dengan cara percaya Yesus. Mengenal Bapa harus mengenal Yesus. Mengenal Bapa harus menjadi pengikut Yesus. Kalau tidak, nggak mungkin kamu kenal Bapa. Untuk alami kasih Bapa dan mengenal Bapa, aduh tidak mungkin, saudara. Makanya sungguh-sungguhlah dengan Yesus. Karena hanya Yesus yang memberikan gambaran yang sempurna tentang Bapa itu, saudara. Memberikan gambaran yang sempurna tentang kasih Bapa, hati Bapa. Kalau dalam Yohanes pasal 16, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari Yesus kita mengerti bahwa penggenapan kasih Bapa itu kita bisa mengerti hanya dalam salib Kristus. Di luar salib Kristus kita tidak akan mengerti kasih Bapa. Seberapa besar Tuhan mengasihi engkau, hanya kalau kau mengerti tentang salib Kristus. Kamu bisa ukur kebaikan Tuhan. Kamu bisa ukur kasih Tuhan. Makanya saya katakan tadi, jangan ukur kebaikan Tuhan dengan kesehatanmu. Ukur kebaikan Tuhan lewat salib yang dia tempuh. Karena dia mengasihi engkau. Dan itu kita hanya bisa mengerti dalam Yesus, saudara. Dan kalau kita mengerti tentang Yesus, Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10 berkata begini, saudara. Sebab Allah anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Selain Yesus adalah gambaran seorang Bapa yang penuh cinta kasih. Dengan mujizat-mujizat yang dia buat. Tapi dia juga menunjukkan hati Bapa, yaitu menyelamatkan yang hilang. Saya percaya hari ini orang yang menginjil, orang yang memenangkan jiwa, dia mengerti hati Bapa. Katakan amin. Tapi kalau kita hanya untuk diri kita sendiri, dengar baik, kita perlu mengalami kasih Bapa dan mengenal Bapa lewat Yesus dulu. Yesus seluruh hidupnya menggambarkan tentang hati Bapa. Jadi saya percaya hati Bapa jelas. Kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tidak bersyarat, yang dia tunjukkan lewat dia menebus kita. Tapi juga kasih yang tidak terhingga. Bagaimana dia berusaha berjuang menyelesaikan misi untuk menyelamatkan hidup kita. Dan saya percaya hati Bapa bicara hati yang penuh kasih, tapi hati Bapa juga hati yang menyelamatkan, saudara. Jadi saya pastikan hari ini orang-orang yang mengikuti Yesus menjalankan misi amanat agung, misi memenangkan orang-orang untuk datang kepada Tuhan, mendekat, mengalami kasih Bapa. Orang-orang inilah
orang-orang yang sedang mengalami pemulihan hati Bapa dalam hidup mereka. Katakan amin, saudara. Dan yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa alami kasih Bapa? Ternyata kalau saudara perhatikan di dalam 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11. Dalam 1 Korintus 2 ayat 11 di sana dikatakan bahwa siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain apa? Selain roh Allah. Kalau saudara bandingkan dengan Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 25. Kita menemukan di sana sinergi daripada atau sinkron daripada dua ayat ini. Hidup oleh roh. Orang yang hidup oleh roh, orang yang tidak menuruti keinginan daging, tetapi orang-orang yang mematikan keinginan daging, dan mereka adalah orang-orang yang menghidupi buah-buah roh. Apa yang mereka matikan? Di sini dikatakan bahwa akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Allah, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua ini kuperingatkan kamu, seperti yang kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Di ayat yang terakhir dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Tidak bisa tidak, saudara. Hari-hari ini mari kita ada dalam hubungan dengan Tuhan untuk supaya Tuhan memimpin hidup kita. Bangun hubungan dengan Tuhan. Berjuang untuk bergaul dengan Tuhan, mencari Tuhan. Sampai hidup kita benar-benar dimatikan atau dimampukan untuk mematikan kehidupan yang lama kita. Dan kita mulai menghidupi kehidupan yang baru, saudara. Penting sekali bagi kita yang akan menjadi alat Tuhan untuk memulihkan hidup orang lain. Sudah mematikan dari kehidupan yang lama dan hidup dalam kehidupan yang baru. Atau istilah yang lain, hidup dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Karena kita mau pelayanan kita menjadi maksimal, betul tidak? Dengan kasih kita melayani. Dengan kasih kita memperlakukan orang lain. Dengan kesabaran. Dengan penguasaan diri. Dengan kelemah lembutan, dengan belas kasihan. Oh, ini kehidupan yang akan menyentuh banyak orang, saudara. Sangat menyentuh banyak orang. Kadang-kadang kita tidak ngomong banyak, saudara, tetapi mereka sudah melihat kelembutan kita, saudara. Kadang-kadang kita tidak ngomong banyak, tapi mereka sudah lihat belas kasihan kita, saudara. Mereka sudah tersentuh lebih dahulu, saudara. Mereka melihat kepedulian kita, mereka melihat perhatian kita, saudara. Mereka melihat pengorbanan kita. Dan Tuhan mau kita alami kepenuhan Roh Kudus jenis ini, saudara. Memang ada karunia-karunia yang lain, tetapi Tuhan berkata harus diimbangi dengan yang namanya buah roh, saudara. Orang yang mengalami pemulihan gambar diri, mereka bukannya berkarunia roh, tapi mereka adalah orang-orang yang berbuah roh, saudara. Dan yang berikut, yang ketiga, bagaimana kita bisa alami pemulihan hati Bapa ini? Saya tidak tahu di antara kita masih ada punya Bapa atau tidak. Tapi masih ada otoritas-otoritas di kita, orang tua mungkin. Mari hari ini gunakan kesempatan itu untuk ampuni mereka. Salah satu yang menjadi penghambat karena apa? Kita masih benci dengan orang tua kita. Kita masih tidak suka dengan mereka, kita tidak terima dengan mereka. Mungkin saudara berkata, Pak tidak tahu apa yang mereka buat saya. Pak tidak tahu mereka lah yang penyebab kehancuran hidup saya. Tapi hari ini tidak cara lain. Kalau engkau tidak alami pemulihan dengan bapamu, dengan orang tuamu, saya bisa pastikan bahwa engkau akan mengalami banyak sekali hambatan dalam hidupmu untuk engkau bertumbuh secara rohani.
Apa Bapa itu masih ada, otoritas itu masih ada di atasmu. Dan itu tidak baik. Mari minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni mereka. Dan mulai lihat gambaran yang benar tentang Allah. Saudara. Dengan cara kita mengampuni, kita seperti meriset semua tentang gambaran kita tentang Bapa yang salah. Saudara. Dan mari adopsi, belajar kepada Yesus, dipimpin Roh Kudus, belajar tentang memiliki hati Bapa yang benar. Mari sama-sama kita berdiri, saudara. Saya percaya bahwa hari ini hari yang dijadikan Tuhan bagi kita semua. Kalau hari ini firman Tuhan bicara bagi kita, kita masih iri dengan orang, kita masih dengki dengan orang, banyak yang kita buat, saudara. Saya bisa pastikan itu adalah gambaran yang Tuhan gambarkan bagi kita. Engkau perlu pemulihan hati Bapa. Kenapa kamu iri dengan orang? Karena engkau melihat bahwa Bapa mengasihi mereka, saya mungkin tidak, saudara.